Nabi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu taqarruban ila Allah wa mahabbatan li Rasulillah wa tabarakatuh wa Allahumma salli wa sallim ala tabi'il qulubina wa syafi'i dhunubina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tahiyatan bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiramil mujahidin at-tahirin walhamdulillahi rabbil al-mukarramun wal muhtaramun wal mu'azzamun yang saya hormati dan semoga Allah memuliakan hadir di tengah-tengah kita kalau kita bersama Ustaz Jamsudin Sinasragil, Ustaz Al-Mahfullah, Ustaz Al-Mahfullah, Khinar Kiron wa Khinar Mahfud, Ustaz Rafiqur Rahman, Ustaz Al-Mahfud Habibi, Bapak Ustaz Kamil Mahfudin yang saya hormati, Bapak Ustaz Miftah, para asatidz yang tidak saya sebutkan satu persatu tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya kepada seluruh sekalian. Para aparatur pemerintahan yang hadir di tengah-tengah kita, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Mandor, Bapak-bapak, hadirin hadirat dan teristimewa sahibul musibah, sahibul udaid yang diwakili oleh Bapak Adi sekeluarga, Ibu Uun sekeluarga. Semoga Allah senantiasa mendatangkan keberkahan dan rahmat sebabkan wasilah hadirnya kita di sini. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah pengajian, jamaah takziah yang dirahmati Allah. Mengawali pertemuan kita pada malam hari ini, tiada kata yang indah terucap dari lisan dan hati kita selain untayan kalimat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah dalam rangka takziah ke tempat saudara kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini dinilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat beriring salam semoga tetap tercurah limpah kepada Habibanal Alam, Kanjeng Nabi Agung Nabi besar Muhammad serta keluarganya, sahabatnya, tabi'in wa itba'un tabi'in dan semoga tetap tercurah limpah kepada kita selaku pengikut setia Rasul sampai akhir zaman kelak. Amin Allahumma. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seyogianya malam hari ini yang akan mengisi tausiah pengajian rutin kita yaitu guru kita tercinta Ustaz Taufiqur Rahman. Tapi saya dipaksa dalam tanda kutip. Coba saya datangnya 2 menit lagi saja. Kira-kira pasti bukan saya yang ngomong, Pak. Gak apa-apa, guru kita malam hari ini menikmati proposnya ya, Pak. Kira-kira berapa batang sampai saya selesai? Tapi hitung-hitung sebulan, bos. Berarti sehari berapa? Hitung-hitung ada guru kita, saya sorogan sama beliau. Mudah-mudahan guru kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, digampangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah-tambah imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekarang mobilnya sudah baru,
mudah-mudahan lama kelamaan istrinya juga tetaplah istrinya enggak istrinya mah kayak Ustaz Arli orang berani. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perputaran masa dan pergerakan waktu telah menghantarkan kita pada satu titik di mana kita telah melewati masa-masa lalu. Sebenarnya apa yang terjadi dalam lingkungan kita, dalam kehidupan alam ini bagi orang-orang yang cerdas selalu menjadi hikmah. Kegelapan datang di malam hari menunjukkan bahwa siang hari itu tidak kekal. Datang siang hari menunjukkan kepada kita bahwa terangnya siang itu juga tidak. Siang berganti malam, malam juga berganti hari. Begitupun kehidupan kita. Kadang-kadang kita susah, kadang-kadang kita kapan senangnya? Kadang-kadang kita susah, kadang-kadang kita banyakan senangnya apa banyakan sedihnya? Sedih. Ya makannya dulu atau sedih mah. Kopi kasih kopi. Begitulah kehidupan. Saya beberapa waktu lalu masih sempat ngobrol sama almarhum Allahu yarham. Almarhum Bapak Radi bin Yamin di belakang persis ba'da sholat subuh. Dan saya menjadi salah satu saksi kalau beliau rajin ibadahnya. Betul. Saya menjadi saksi kalau beliau rajin sholatnya. Bahkan Ustaz, bahkan bapak-bapak kalau lagi goreng di kahuripan, waktunya zuhur pulang. Sholat waktunya zuhur. Dan saya juga beberapa kali lihat berjamaah di masjid. Mudah-mudahan almarhum dengan kesaksian kita semua diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Dan kita hanya menunggu giliran. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kama qala yang sering disampaikan oleh Ustaz Bapak kita Pak Mandor. Kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang bernafas itu pasti merasakan mati. Dan mati itu bukan diurut abjad tapi diacak. Kalau diurut abjad kita tahu siapa yang mati duluan, pasti yang depannya huruf A itu duluan. Siapa di sini? Bukan Pak Aceh, Aang juga ada tuh. Aang juga ada, Bang Ajeng juga ada. Pak Ustaz itu mau belakangan lah. Yang paling enak itu atau mandi belakangan tuh. Orang yang boleh. Kalau diurut abjad enak kita tahu siapa yang duluan, siapa yang belakangan. Tapi kan nggak begitu. Atau kalau diurut dengan usia kita juga pasti tahu. Makanya Pak, sebenarnya setiap hari itu malaikat Munkar Nakir, malaikat Israel itu setiap hari mengingatkan kita. Ya ibnu Adam, wahai ibnu Adam, wahai ibnu Adam, siapa yang arba'un yang usianya sudah 40 tahun? Ada di sini sudah 40 tahun. Wah, banyak. Aku bentar lagi ya kita ya. Pamil berapa? Lewat. Siap. Apalagi yang umurnya sudah 50 tahun, ada di sini 50 tahun. Banyak. Pagi Dahlan berapa? 60. Kita doakan beliau mudah-mudahan hajatnya dimudahkan, dapat itulah. Amin Allahumma. Ya ibnu Adam, siapa yang usianya sudah 60 tahun, maka persiapkan dan ingatlah azab dan balasan Allah Subhanahu wa taala. Karena sunnatullahnya, walaupun tidak selalu, sunnatullahnya yang sudah di atas 60 tahun kudu siap di sunnah. Tapi kan ada sunnah juga, tidak begitu, tidak demikian. Banyak di antara kita yang di bawah 40 tahun, di bawah 50 tahun, di bawah 60 tahun sudah lebih tua dari kita. Ini saya ingat sekali
Almarhum itu kira-kira usianya seusia Bapak Wanda. Pak tadi 40 berapa? 48 tahun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sekarang kita takziah di sini selalu ingat apa kata Ustaz ahli hikmah. Jadikanlah al-maut mau'izah, jadikanlah nasihat walaupun nanti di sini tidak ada yang ceramah, walaupun nanti selain di malam ini tidak ada yang ceramah. Ketika kita bertakziah kita selalu ingat hadza mau'izatun, hadhihi mau'izatun, ini peringatan bagi kita. Makanya apapun profesi kita ingat mati, apapun posisi kita ingat mati. Presiden, menteri, teman kalau Ustaz dari itu yang sering disampaikan kira-kira orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Aang, gubernur mati, bupati mati, camat mati, kepala desa mati, apalagi RT juga mati, cuma itu mati. RW juga begitu, mati semua. Makanya mudah-mudahan dari sini menjadi mau'izah, dan saya bersaksi bahwa almarhum amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Saya nanti barusan berbisik Pak Wanda, Pak Ustaz nggak disebut gitu. Pak Ustaz udah mati, Pak Ustaz. Mas saya harapkan belakangan. Ingat nggak 2022 waktu corona di Wetan yang meninggal 2 orang. Kalau Ustaznya duluan sampai mati. Di Wetan, di Kulon 2 orang. 2022 apa 2021. Mudah-mudahan Ustaz kita panjang. Ya bapak-bapak juga semua panjang umur untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mati termasuk Ustaz. Malam hari ini saya diminta untuk mengisi. Saya akan sampaikan materinya lebih kurang 10 menit sampai 15 menit, yaitu kita diingatkan oleh Imam Ali karramallahu wajhah dalam kitab Nasaihul Ibad. Beliau pernah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, kata Imam Ali, laula khamsu khisalin, kalau tidak ada 5 perkara, kulluhum sholihin, niscaya orang-orang ini pasti jadi orang-orang soleh. Kalau tidak ada kelima perkara ini, pasti orang-orang menjadi soleh semuanya. Apa kata Imam Ali? Yang pertama, awwaluha al-qanaatu ay ar-ridha bil jahli. Orang yang ridha dengan kebodohan. Orang yang senang dengan kebodohan. Orang yang enggak mau memperbaiki kebodohannya. Orang yang enggak mau ngaji. Makanya ini bekal kita ini. Sebagai mau'izah malam ini bekal kita menghadapi kematian kita. Kita dengarkan Imam Ali memberikan nasihat. Yang pertama adalah orang yang qanaah, orang yang ridho kepada kejahilannya atau kebodohannya. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Kalau sekolah formal itu ada batasnya. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, kecuali nggak naik. SMA 3 tahun, S1, S2, S3, SLR, profesor, itu ada batasnya. Kira-kira 40 sampai 50 tahun ada batasnya. Tapi yang namanya ngaji agama, minal mahdi ilal lahdi, enggak ada batasnya. Nah, orang yang enggak mau soleh bisa dikatakan gagal solehnya ketika orang ada pengajian tapi dia enggak mau ada yang gitu ya, mau kayaknya ini mah 300-600 ribu mah ada ya. Ada ini. Kalau pekan-pekan biasa Ustaz Iwan ada 300. Lebih luar biasa, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kayaknya 300 ada, kurang 290.
ada bayangan. Bayangan. Makanya kata Rasul begini, saya zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang satu masa di mana umatku akan jauh dari ahli agama dan ahli fikih. Mungkin kira-kira kalau saya pikir-pikir mungkin kayak sekarang itu. Orang yang gak mau kumpul bareng ngaji sama ulama. Maksudnya apa? Gak mau ngaji, gak mau nanya. Gak mau nanya tentang agama, gak mau nanya tentang hati. Makanya kalau dalam taklimul muta'alim, ilmu apa yang wajib, yang perlu kita pelajari? Yang pertama adalah ilmu hal, ilmu yang kita butuhkan pada masa ini, dan ilmu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Beruntung kita di sini punya pengajian ngopi. Beruntung kita di sini punya pengajian, karena setiap pekan guru kita mengajarkan ilmu hal. Apa itu ilmu hal? Pertama ilmu fikih. Ilmu fikih, Pak. Ilmu yang mengajarkan sendi-sendi ibadah kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Bapak ahli ibadah, setiap hari sholat tahajud, setiap hari sholat 5 waktu, setiap hari ibadahnya bagus tanpa didasari ilmu ngaji fikihnya. Naudzubillah min dzalik. Hal abid, seperti orang hamba, seorang hamba itu yang tidak pernah belajar ilmu fikih. Kalau abid, orang hamba, seorang hamba yang jauh dibandingkan dengan orang yang berilmu. Makanya kata Rasul, afdhalul alimi alal abidi kafadil qamari ala sairil kawakibi wa innamal ilmu bitta'allum. Bapak ahli ibadah dengan ahli ilmu, dengan orang yang sedikit tahu. Jadi kalau orang sholat pakai ilmu dengan orang sholat dengan gak pakai ilmu, itu jauh bedanya. Bahkan jangankan orang sholat, ada ustaz kita tidur, ahli fikih, ada Ustaz Taufik istirahat di masjid kita tercinta. Di sampingnya ada orang sholat, ahli ibadah, terus zikir, terus baca Quran. Terus setannya kira-kira takut sama yang mana? Main tidur, karena ahli fikih. Dibandingkan orang yang sholat tapi tanpa ada dasar landasan ahli fikih. Makanya dipikirkan itu dari mulai dasar kita, dari mulai toharoh dipelajari kita, dari mulai kencing kita diajarin sama guru-guru kita. Makanya nanti akan banyak orang di neraka itu orang yang kencingnya salah, sholatnya bagus, zikirnya bagus, tapi kencingnya ada caranya dalam ahli fikih. Ada caranya dalam ahli fikih, Pak AA. Kalau kita kencing, misalnya kita kencing, dehengkan supaya semuanya keluar. Masih belum keluar juga. Dia biar yang keluarnya belakang-belakangnya itu keluar ke bawah. Masih belum juga, dehengkan. Itu kalau kita nggak baca nggak tahu. Masih belum keluar juga, urut-urut Pak. Bisa orang urut-urut. Diurut-urut bukan dikocok. Siapa sih itu? Dikocok aja. Diurut-urut dari belakang. Supaya apa? Supaya cairan baunya, air kencingnya itu habis. Jangan sampai ketika kita sholat keluar di rakaat kedua. Mau keluar malu, ntar katanya gua kentut. Padahal keluar hakikatnya. Kalau kita lihat keluar, maka kita pelajari dia fikih itu kita batalkan. Kalau misalnya kita nggak belajar, kita nggak tahu. Cara kita berwudu, 1, cuci tangan, kumur-kumur, hidung dan seterusnya. Dari mana? Dari belajar. Dan ilmu agama, ilmu fikih ini sampai nanti kita pelajari panjang dan banyak sekali. Makanya dalam syarat orang belajar, untuk menghindari kebodohan ini bukan seminggu 2 minggu, bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun, minal mahdi ilal ala tanalul ilma zainun li ahlihi sa'un bida'an majmu'iha bibayanin. 6 syaratnya dakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustarin wa tuli zamanin, lama waktunya Pak.
Jadi jangan berharap kita dapat 15 menit, 20 menit ngaji sama ustaz kita langsung pintar pikir kita. Waktu di zaman itu kita butuh waktu, makanya kata Rasul tepat sekali agama Islam itu. Saya sebutnya agama psikologi, agama biologi, agama psikologi, agama sosiologi, agama yang mengerti kehidupan ini. Jadi kudu lama belajarnya, makanya ngajinya jangan seminggu sekali, lalu tidak ngaji sebulan sekali lagi. Setiap pekan kita ngaji supaya apa? Kita tahu dari A sampai Z ilmu fikih. Kalau misalnya kita dalam proses belajar salah, satu kebaikan. Tapi kalau kita sudah tidak belajar lalu kita ibadah dan kita mendapatkan kesalahan di sana, itu yang didosa. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan guru fikih kita senantiasa dalam rahmat dan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Ilmu hal yang kedua itu ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu makrifat. Makanya di sini saya bahagia sekali Ustaz Darin itu mengadakan namanya sholawatan setiap bulan. Ada zikirnya setiap bulan. Hanya jadikan zikir ini resapi dalam hati kita, bukan hanya di lisan tetapi dari hati. La ilaha tiada Tuhan selain Allah. Masukkan ke dalam darah, masukkan ke dalam tangan kita, masukkan ke dalam mata kita, masukkan ke dalam hati kita. La ilaha illallah. Makanya dalam ilmu tauhid, dalam ilmu hal itu, makrifat itu yang dipelajari biasanya sifat-sifat Allah. Dulu di masjid-masjid kita, di musola-musola kita, itu sering itu saya dengar, nggak tahu kalau sekarang itu. Shalawatannya Allah wujud tidak mampu mukhalafatmu isi qiyamuhu binafsi wa daniyat ilmu sama qadirun aliman hayyan sami'an basiran kita juga nanti disinggung tentang bagaimana Allah wujud. Ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Setiap aktivitas kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah terdahulu bagaimana, Allah kekal bagaimana dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti asa usia kita panjangkan untuk mencari ilmu. Amin. Allahumma amin. Ada juga ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu muamalah juga itu diajarkan, Pak. Kita hubungan antara sesama itu juga diajarkan, termasuk bisnis, Pak RT. Termasuk hutang piutang. Kalau bisnis dengan orang lain, kata Quran perlu dicatat. Al-Baqarah 282. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Itu ada muamalah di antara sesama. Jangan kira kalau misalnya kita sudah bisnis, ini mah nggak ada hubungan dengan agama. Awas, hati-hati. Setiap sendi kehidupan kita itu ada dalam agama kita. Jangankan yang besar seperti muamalah. Jalan kita ada adabnya, masuk WC ada adabnya, ngaca ada adabnya. Bahkan malam Jumatan juga kita ada adabnya. Malam Jumatan, tahu malam Jumatan? Tahu doanya malam Jumatan? Abi orang. Nanyanya bukan sama Pak Haji Dahlan ya. Haji Dahlan kan malam Jumatannya zikir ya Allah. Doanya Pak Aang, Allahumma jannibni syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Hafal Pak Aang? Hafalin. Ntar ke rumah ya. Tadi jazahin ya. Apalagi yang besar, yang kecil juga ada. Ngaca.
Ngaca itu ada doanya dalam agama. Allahumma ahsin khalqi fahasin khuluqi. Jadi gantengnya itu bukan hanya ganteng wajahnya, tapi hati dan akhlaknya. Berdoa. Jadi ada akidah, ada fikih, ada muamalah, dan yang paling penting ini yang kita pelajari di atas itu semua adalah akhlak atau adab. Adab kita, akhlak kita perlu kita pelajari. Jangan sampai ilmunya tinggi tetapi akhlaknya di bawah ilmunya. Kita seimbangkan antara ilmu dan akhlak kita. Ada yang bilang akhlak dulu, ada yang bilang ilmu dulu, tapi saya sampaikan akhlak dan ilmu berbarengan. Bertemu dengan orang senyum, bertemu dengan orang senyum, sapa, salam. Mau punya duit, orang punya duit senyum, sapa. Mau bisnis gol, gak gol, bisnis senyum, sapa. Jangan sampai bisnis orang gol yang dicemberutin tetangga. Apain kayaknya di sini? Sonoan apa dikit? Gara-gara bisnis orang gol, ini dimarah-marahin. Ada yang gitu. Hati-hati. Itu ilmu muamalah, sekecil apapun, sebesar apapun perlu kita pelajari. Makanya saya titip, mudah-mudahan pengajian ngopi ini ada sekarang, ada esok lusa, ada sampai dengan hari kiamat. Allahumma yang pertama, penyebab penghalang orang menjadi soleh adalah dia ridho terhadap kebodohan, memelihara kebodohan dengan tidak mau datang ke tempat ilmu atau dengan tidak mau datang ke tempat pengajian. Yang kedua, wariya fil amali, pengen dilihat orang beramalnya, riya dalam beramal. Makanya Pak, kalau awal-awal mas saya selalu tinggi mau kata orang apa-apa kita ngaji nggak apa-apa. Makanya yang sudah ngaji, yang sudah istiqomah, yang tadi 300 orang, yang tadi 200 orang, yang tadi 100 orang, apabila ada yang tetangga kita baru ngaji, jangan suka diejek, jangan suka diojek, atau jangan suka dibanyolin. Kalau orang-orang udah nggak mau ngaji, datang setelah 3 bulan dibanyolin sedikit, kadang-kadang bawa perasaan. Baru ngaji pertama itu sih ngomongin gue baik, besok mau ngaji lah, tumben besok ngaji lagi udah 3 bulan dia ngomongin lagi mau ngaji lagi. Makanya saya masih setuju kalau ngaji ada makanan ini. Ustaz, kan ngajinya karena makanan, biarin ngaji karena makanan deh. Ustaz, itu ngajinya ada sop, ada sate, bagus kalau bisa ada kambing guling sekalian. Entar itu orang ikhlas, masalah ikhlas mah antara dia sama Allah. Masalah riya mah antara dia dengan Allah. Ngaji mah silahkan tuh di Arab, kalau nggak haji, kalau nggak umroh, apalagi pas umroh di bulan Ramadan, itu orang berbondong-bondong ngasih kepada orang yang lagi ibadah. Apa dia orang miskin? Bukan. Bisa umroh, tentu uangnya banyak. Ke haji, dia berikan makanan kepada orang yang sedang beribadah di Masjidil Haram. Ustaz, apa dia orang miskin, orang nggak punya? Bukan, orang kaya rata-rata di Indonesianya. Di luar negerinya orang-orang kaya. Tapi mengapa? Karena memberikan makan kepada orang yang sedang ngaji itu, ngajinya luar biasa. Memberikan makanan kepada orang yang sedang ngaji juga itu pahalanya luar biasa. Makanya tradisi kita, sosial kita, rasa-rasanya di daerah Bekasi juga jarang ada. Ini perlu diteruskan. Itu nampan tuh yang suka datang ke rumah-rumah kalau ada yang takziah, mau isinya bugis, mau isinya gorengan, mau isinya lontong, mau isinya apa gitu. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan dibalas dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jadi jangan ragu, apalagi yang disebut dengan infak sosial kita luar biasa. Mudah-mudahan pengurus ngopi, ustadz-ustadz kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan riya tadi harus terus kita usahakan diperkecil dalam hati kita, bahkan kita kikis jangan sampai tidak ada.
Jangankan kita yang amalannya biasa-biasa saja, Pak. Nanti di akhirat orang yang ahli Quran, orang yang ahli hifdzul Quran, ahli menghafal Quran, datang kepada Allah, satu kakinya sudah ada di depan surganya Allah. Tapi dia ibadahnya bukan karena manusia, maka ditanya sama Allah, apa yang menyebabkan kau pengen masuk surga? Bacaan Quran saya, hafalan Quran saya, ibadah ngaji saya. Tapi kan dulu sudah didapatkan, sama kata Allah, tidak ya Allah, saya belum dapatkan, saya ingin surga. Engkau mengharapkan pujian ketika engkau sholat, engkau mengharapkan pujian ketika engkau zakat, karena dilihat manusia, karena dilihat tetangga, karena dilihat orang lain, itu sudah kau dapatkan di dunia. Maka ini pahalamu dilemparkan rapot ahli Quran, dilemparkan ke mukanya. Kenapa? Ibadah sholatnya, zakatnya, infaknya, sholatnya, ngajinya bukan dalam manusia. Awal-awal nggak apa-apa kita belajar, tapi nanti setelah kita banyak belajar, kita sikiki sedikit-sedikit ibadah kita. Kan ada dalam Quran itu yang harus terus kita hafal. Di sholat juga kita ada. Apa kalimatnya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Hidup mati itu kan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ria itu bisa menyebabkan kita terhalang untuk menjadi orang-orang soleh. Apa tiga lagi? Mudah-mudahan dapat kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, pada pengajian-pengajian yang akan datang, pada pertemuan-pertemuan halaqah yang akan datang, karena waktunya sudah 15 menit lewat. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan terkhusus untuk diri pribadi itu dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nanti ketika kita waktunya sudah seperti almarhum, ketika sudah waktunya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah punya bekal nih dua, kita